Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan secara teknis to the point saja mempelajari bagaimana sih soal yang berorientasi AKM. Nah, kan di kurikulum Merdeka itu penilaian itu harus berorientasi AKM, asesmen kompetensi minimum. Nih, kira-kira bentuk soalnya itu seperti apa? Nah, mari kita lihat ya. Tanpa basa-basi lagi, di sini sudah terlihat di slide pertama bahwa soal yang berorientasi AKM itu ada komponen-komponennya ya. Tentu saja yang pertama harus ada stimulusnya, harus ada proses kognisinya, kemudian konteksnya apa, bentuk soalnya bagaimana. Nah, mari kita lihat dari stimulusnya. Nah, stimulus itu harus kayak gimana? Yang pertama harus menarik tentunya ya. Menarik, kemudian sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, yang dialami murid gitu, biar bermakna gitu ya apa yang disajikan itu. Kemudian yang up to date juga, yang terkini. Kemudian tentu saja beberapa teksnya harus saling berkaitan, baik itu teks informasi atau teksnya bentuknya sastra atau grafik, atau bisa juga dalam bentuk tabel atau gambar infografis gitu ya. Nah, kita bisa menyajikan stimulus ini semenarik mungkin. Bentuknya bisa infografis tadi, bisa grafik, bisa tabel, atau teks informasi seperti biasa. Nah, kemudian tentunya harus ada pemecahan masalah ya di dalamnya itu. Ada transfer konsepnya, bagaimana menggali murid berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, kemudian nggak boleh mengandung unsur sara PPK ya. Misalkan kayak terkandung di dalamnya itu menghina suku, agama, ras, atau antar golongan ya, atau di dalamnya ada unsur pornografi, atau ada politik, atau ada propaganda, atau ada kekerasan. Pernah kan ya di Garut juga ada sebuah soal. Nah, misalkan di dalamnya itu tentang mengutip salah satu kondisi RSU gitu ya, dengan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu saja ada yang mengkomplain lembaganya. Kemudian pernah juga ada yang mengutip mengenai kejadian apa yang bendera dibakar itu. Nah, itu nggak boleh juga. Yang ada kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja di dalam soal itu harus ada proses kognisinya ya. Misalnya kalau literasi ini ada 3 level. Apakah itu perintahnya itu untuk menemukan informasi ya, retrieve and access, atau dia memahami isi bacaan ya, bisa menginterpretasi dan integrasi, atau misalnya level yang paling tinggi itu mengevaluasi dan melakukan refleksi dari isi wacana atau stimulus yang kita sajikan. Atau di sini ada juga numerasi. Nah, numerasi itu terdiri dari bilangan, ada aljabar, geometri ya, atau pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian ada juga sainsnya, ada yang finansial. Proses kognisinya itu berbeda-beda ya levelnya. Kalau sains gimana, kalau finansial gimana. Kemudian konteksnya juga nih, konteksnya misalnya kita membuat soal misalkan untuk pelajaran IPS misalkan ya, atau PAI misalnya, atau pelajaran yang lainnya misalkan. Tentu saja konteksnya itu ada yang sifatnya personal ya, tentang pribadi, misalkan tokoh siapa, misalnya tokoh Gus Dur misalkan, atau juga bisa juga culture ya, sosial budaya, misalkan oh ini tentang misalkan di PAI ada tentang apa, Wali Songo misalnya, di dalamnya itu ada budaya yang dikembangkan. Atau saintifik, kalau saintifik itu pokoknya hasil kajian penelitian saja, baik itu di mapel apapun. Tentunya ada ya yang sifatnya saintifik, bukan hanya di IPA saja. Nah, adapun bentuk soalnya boleh PG, boleh ya tidak, atau benar salah, atau fakta atau opini, atau drag and drop ya. Kayak drag and drop itu kita kayak menjodohkan, kalau di itunya, kalau itunya mah kalau di online-nya mah ya tarik lepas. Nah, itu. Kemudian ada PG kompleks. Kalau tadi PG biasa saja, kalau PG kompleks itu jawabannya tidak hanya satu, kemudian juga ada uraian tentunya.
Baiklah, kita langsung saja to the point pada bentuk scoringnya. Cara scoringnya gimana? Scoringnya itu kalau pernyataan atau di soalnya itu hanya 3 sampai 5 pertanyaan ya. Maka jumlah jawabannya itu ya, misalnya benar, salah, ya, tidak, berubah, tidak berubah. Nah, skornya itu kalau skornya itu hanya 1 atau 0. 1 itu kalau jawabannya benar, 0 itu kalau jawabannya salah. Tapi kalau di soalnya itu ada lebih dari 5 ya, lebih dari 5, maka jumlah jawaban tentunya lebih dari 2. Nah, ini scoringnya bisa skornya itu 2, 1 atau 0. 2 itu kalau semua benar, 1 itu kalau salah satu atau duanya hanya salah satu yang benar, atau ya 2 misalnya diberi skor 0 apabila lebih dari 2 yang salahnya misalkan. Nah, itu. Kemudian nih kalau uraian skornya gimana? Kalau uraian itu skornya 2 itu kalau penuh ya, kalau semua memenuhi sesuai kunci jawaban lah. Kalau 1 itu misalkan nggak terlalu sesuai atau kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban. Kalau 0 itu jawaban salah. Kalau tidak menjawab itu di sini kodenya 9. Baik, misalnya nih contoh langsung ya. Nah, ini contoh yang berorientasi AKM itu soalnya seperti ini. Misalnya level kognitifnya memahami, mengintegrasikan dan menghasilkan kesimpulan. Misalnya guru ya sebelah kanan itu ada stimulusnya, baik itu teks informasi misalnya atau infografis atau grafik atau tabel misalkan. Nah, itu boleh. Nah, kemudian pertanyaannya itu misalkan berdasarkan teks tadi misalnya, apakah pernyataan dalam tabel ini masuknya fakta atau opini gitu ya. Nah, jadi anak mampu membedakan mana opini, mana fakta. Nah, jadi dari stimulus yang sudah kita tampilkan ini di sebelah kirinya misalnya dibawa ya wacana-wacananya. Nah, misalnya apakah ini masuknya fakta atau opini. Baik, nah itu. Kemudian ada contoh soal sebab akibat. Level kognisinya misalnya memahami, mengintegrasikan dan menginstal kesimpulan. Misalnya di sebelah kanan itu ya ada stimulusnya bentuknya the professor's blog. Misalkan dalam bentuk teks informasi ada blog seorang profesor, kita kutip. Nah, kemudian jangan lupa situsnya ya, alamat situsnya. Nah, kemudian di sebelah kirinya anak mampu mengkategorikan mana cause, mana efek, mana sebab, mana akibat. Misalnya bentuk pertanyaannya itu seret dan lepas ya, ini kalau online. Kalau enggak mah tinggal ditulis aja mana yang termasuk penyebab, mana yang termasuk efek gitu ya. Misalnya kalau di sini misalnya penyebab, misalkan Diamond berpendapat bahwa kenapa tuh festun di sana itu ya kok nggak ada pohon sama sekali. Misalkan Diamond berpendapat bahwa manusia itu menebang pohon gitu untuk buka lahan pertanian. Nah, itu alasannya kenapa di Rapa Nui nggak ada pohon. Misalkan ada penyebab lain, kalau menurut Lipo misalnya bukan karena itu, tapi tikus Polinesia memakan biji pohon dan akibatnya nggak ada pohon yang bisa tumbuh di Rapa Nui. Nah, akibatnya pohon-pohon besar menghilang dari Rapa Nui. Jadi anak bisa mengkategorisasikan mana kaus, mana efek. Nah, itu kemudian juga misalnya jawabannya itu singkat ya, mewakili makna literal. Misalnya ini sama levelnya memahami juga kan banyak levelnya ya. Misalnya sama tadi the professor blog. Nah, pertanyaannya misalnya lihat blog profesor di sebelah kanan, ketikkan jawaban kalian untuk pertanyaan itu dalam paragraf terakhir ya. Profesor menulis ingat misteri yang lain. Misteri apa sih yang dimaksud? Tentunya ada ya di wacananya. Kemudian level mengevaluasi dan mencerminkan. Nah, ini udah lebih tinggi nih. Kalau tadi hanya itu ya, hanya misalnya memahami teks. Kalau ini evaluasi dan mencerminkan, misalnya bisa mendeteksi dan mengatasi konflik. Nah, misalnya contoh soalnya biasa ya, di sebelah kanan stimulusnya misalnya ini the professor's blog. Misalkan tadi kan ada beberapa pendapat. Nah, misalkan setelah membaca ketiga sumber, nah tadi sumber dari A, B, C misalnya, menurut kalian apa sih yang menyebabkan hilangnya pohon besar di Rapa Nui? Nah, jadi anak itu bisa memberikan informasi spesifik ya,
dari sumber untuk mendukung jawabannya. Nah itu, jadi kalau menurut saya sih menurut Diamond, misalkan kalau menurut saya sih karena tikus, kalau menurut saya sih karena ditebang pohonnya gitu ya. Tetapi tentu saja harus ada dasar yang dari alasan yang kita sampaikan. Kemudian contoh soal gabungan nih, kalau ini gabungan ya, mengevaluasi dan mencerminkan, menilai kualitas dan kredibilitas. Nah ini misalnya kita buat pertanyaan ya, kemudian ada pendapat nih, ada pendapatnya Hana, Moni, Avian, Bob, Frank. Nah kemudian ini karena anak harus mampu menilai apakah pendapat itu berkualitas, apakah pendapat tersebut kredibilitasnya bagus atau enggak. Nah itu misalnya kita membuat pertanyaan, siapa yang memposting jawaban yang paling bisa diandalkan, yang paling kredibel, yang paling berkualitas untuk pertanyaan dari Ivana 88 yang sebelah kirinya. Nah itu. Kemudian ini juga nih, selanjutnya ada ya dari Evan, Utang, dan Gaya Hidup. Ini contohnya misalnya kita stimulusnya bentuk gambar seperti ini. Ada Evan, dia pulang kantor, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan ada sebuah sepatu yang bagus. Nah tanpa pikir panjang, Evan menuju toko tersebut dan dia beli karena ingin pamer nih sama teman-temannya. Nah kemudian ada dua pendapat nih, ada Risa, ada Doni. Kata Risa bahwa memang penampilan itu sangat penting gitu ya untuk menunjang pekerjaan gitu. Kalau Doni enggak gitu. Kalau Doni itu prinsipnya ilmu dan kepribadian yang lebih penting daripada penampilan. Nah anak itu disuguhkan nih pendapat siapa nih yang kamu pilih. Nah bukan soal benar salah. Bisa jadi ketika menjawab Risa benar, bisa juga menjawab Doni benar, yang penting alasannya harus jelas. Misalnya ada yang menjawab Risa, dia bisa benar kalau alasannya mengacu pada penampilan untuk menunjang pekerjaan. Misalnya dia menjawab, kalau baju kamu bagus, penampilanmu lebih menarik memang gitu. Tapi juga yang memilih Doni gitu. Tapi alasannya harus mengacu pada ilmu dan kepribadian yang membuat seseorang lebih berkualitas. Misalnya kamu menjadi sosok yang lebih percaya diri, disukai orang lain, dihargai, dihormati gitu ya, dengan seperti itu. Jadi kalau jawaban salah itu selain jawaban di atas. Nah, itu ya. Terakhir. Misalnya ada stimulusnya berupa tabel nih, ada negara A, negara B. Nah, negara A, negara B ya. Kemudian pertanyaannya, Dewan Ekonomi Internasional punya program bantu negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk misalnya. Ternyata yang dipilih oleh Dewan Ekonomi Internasional itu negara B yang ditetapkan sebagai negara prioritas yang berhak menerima program bantuan. Nah, apakah menurut kamu ya murid-murid misalkan keputusan Dewan Ekonomi itu benar atau enggak? Nah, misalkan kalau jawabannya ya apa, kalau tidak apa gitu ya. Nah, ini tidak tentang soal benar salah, tetapi ini soal apakah anak mampu menganalisis isi tabel ini gitu ya. Nah, misalnya di sini ketika anak menjawab ya misalkan tepat ketika negara B dijadikan prioritas yang dibantu. Alasannya karena dia udah bisa lihat presentasi penduduk miskin dan kaya di negara B lebih banyak daripada negara A. Artinya anak udah bisa memahami isi tabel. Atau misalkan enggak berhak negara B dibantu karena negara B itu tidak diketahui presentasi penduduk yang memiliki pendapatan lebih dari $100.000. Nah itu ini penulisan kaidahnya ya. Tentunya stimulus ya. Nantilah udah yang penting tahu dulu bentuk-bentuk soalnya dulu. Tugasnya itu membuat soal ya berorientasi AKM. Nah di sini udah ada stimulus berupa gambar ya, infografis misalnya tuh. Ini ada, kalian harus kreatif nih bikin infografis seperti ini. Kemudian nanti penyajian soalnya. Jadi satu stimulus itu bisa untuk beberapa soal misalnya ya. Misalnya di sini, apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Nah ini PG kompleks, jadi jawabannya nggak satu. Misalnya mengandung nutrisi, oh iya tadi di infografis ada, misalkan checklist betul. Mengandung vitamin B lebih banyak daripada udang, nah itu nggak ada kan di infografisnya, salah misalkan.
Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Tadi di infografisnya ada informasi itu, berarti checklist. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Ya tadi ya ada. Kemudian membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Tadi di infografis nggak ada. Padahal sebetulnya jawabannya benar, tapi di infografisnya nggak ada. Jadi enggak, kan kita berdasarkan infografis. Misalkan menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah di infografisnya ada. Nah sehingga ketika anak menjawab benar itu manakala dia mampu menceklis 1, 3, dan 5 gitu. Nah ketika anak dikasih 0 itu misalkan jawabannya salah, bukan yang 1, 3, dan 5. Nah itu diantara soal yang berorientasi AKM. Nah kalian coba untuk membuat 5 soal yang berorientasi AKM. Stimulusnya apa? Nah ya, kemudian setelah stimulusnya apa, kemudian nanti bentuk soalnya seperti apa, tentunya level kognitifnya sebagaimana yang tadi disampaikan. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.